Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, jemaat dan juga simpatisan GKI Kediri. Berjumpa lagi di dalam sarapan Sapaan Pengharapan. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, selamat pagi, inilah setiap kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh dianugerahkan kehidupan hingga hari ini. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kiranya berikan kami kerendahan hati dan juga hikmat, supaya kami mau belajar untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita diambil dari Mazmur pasal 35 ayat 17 sampai 21. Mazmur 35 ayat 17 sampai 21. Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersuka cita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, "Syukur, syukur. Mata kami telah melihatnya." Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada sarapan pagi ini yaitu peran perkataan. Nah Bapak Ibu Saudara semua, perkataan tentu sangat mudah begitu ya untuk kita keluarkan, meskipun jadi sesuatu yang sangat sulit untuk kita bisa kendalikan. Maka tidak heran bila kemudian muncul banyak frasa sastra yang mencoba menggambarkan tentang peranan lidah dengan perkataan di dalam kehidupan seorang manusia maupun juga di dalam hidup bersosial gitu. Misalnya di Indonesia, kita ingat ada sebuah peribahasa yang mengatakan tajam lidah daripada pedang gitu ya, untuk menggambarkan bahwa lidah dengan segala perkataan bisa menjadi senjata yang kemudian melukai entah orang lain maupun juga diri kita sendiri. Nah di dalam perjanjian baru juga misalnya di Yakobus pasal 3 ayat 5 di sana tertulis demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Nah intinya dari kedua ini mencoba menggambarkan betapa berdampaknya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut seorang manusia. Bahkan dari pengalaman pemazmur kita dapat membuat kesimpulan bahwa musuh-musuh Daud di sana tidak sekedar memberikan serangan fisik, tapi juga verbal gitu ya, melalui perkataan-perkataan mereka yang merusak jiwa. Nah kita tentu tidak dapat menganggap remeh hal ini, karena luka jiwa tersebut diakibatkan oleh perkataan gitu ya. Daud mengalami kerusakan fisik dan juga tentu secara psikis gitu kan. Letih dan perihnya sisa-sisa pertempuran maupun juga pelarian dari para lawan politik ternyata masih ditambah dengan luka-luka yang ada di dalam jiwanya. Nah, Daud pun meminta agar Tuhan memberikan pembelaan dan mengembalikan kondisi jiwanya menjadi seperti semula, menjadi segar dan pulih di dalam Tuhan. Kemudian jika kita perhatikan di dalam ayat 17 sampai 21 yang bersama kita baca dan dengarkan tadi, terdapat beberapa penggunaan kata yang masih sangat berkaitan dengan lidah maupun juga perkataan begitu ya. Di sana terdapat kata menyanyikan syukur, memuji-muji, tidak membicarakan damai, membuka mulutnya lebar-lebar, lalu di akhir syukur-syukur gitu kan ya. Nah semuanya terbagi ke dalam dua tendensi. Ada kata-kata yang membangun, tapi juga ada kata-kata yang sebenarnya tujuannya untuk merusak gitu.
Nah, pengalaman Daud yang sedang dalam kesusahan dan juga tekanan para lawannya ini memberikan kita sebuah bentuk kesaksian tentang hidup bersosial, secara khusus dalam menggunakan perkataan terhadap sesama kita. Kita perlu ingat bahwa perkataan juga merupakan luapan isi hati yang mencerminkan kualitas seseorang, karakter maupun juga iman seorang manusia. Nah, maka mari kita bersama renungkan seberapa sering kita menggunakan mulut kita untuk menghasilkan perkataan yang membangun jiwa atau merusak jiwa, entah orang lain ataupun bahkan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ampunilah jikalau setiap kami pernah menggunakan mulut kami baik secara sengaja dengan niat hati yang tidak baik, maupun juga ketika kami tidak secara sengaja dan perkataan-perkataan itu ternyata melukai sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, ajari kami untuk lebih berkesadaran lagi menggunakan mulut kami, sehingga perkataan-perkataan kami ini tidak menyakiti sesama kami, tidak merusak jiwa sesama kami, maupun juga ketika kami boleh berkata-kata kepada diri kami sendiri, kami boleh mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun jiwa kami, sesuatu yang membangun jiwa sesama kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus saja menuntun kami untuk kebaikan itu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah melalui perkataan kami boleh membawa damai bagi sekitar kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, terus tuntun dan bimbing kami dalam keseharian hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sarapan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.